Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam hormat bagi kita sekalian. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Rabu 28 Juni 2023, Ibu akan mengajak kita sekalian untuk mendalami salah satu teks kitab suci Perjanjian Baru, khususnya 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema kasih. Anak-anakku yang Ibu kasihi, pada bacaan ini diuraikan atau mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Teks bacaan ini anak-anak bisa lihat dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai dengan 7. Oke, anak-anakku yang terkasih, setelah melihat atau membaca teks tersebut, kita dapat melihat bahwa Paulus menekankan dan mengatakan dalam hal ini, ia berbicara bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Oke, anak-anakku yang terkasih, yang Ibu banggakan, pada topik ini, bila kita melihat kilas balik perjalanan Santo Paulus, atau sebelumnya dia dipanggil dengan Saulus ya, tetapi dalam perjalanan akhir setelah dia mengalami pertobatan, ia dikenal sampai dengan saat ini atau masa-masa yang akan datang kita akan mengenal dengan nama Paulus atau Santo Paulus. Dalam rekam jejak sejarah yang kita dengar atau kita baca, itu dikatakan bahwa sebelum Paulus ini mengalami pertobatan itu, ia mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia mengejar orang-orang tersebut lalu membunuh mereka. Membunuh karena mereka berpikir bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang yang melawan pemerintah. Padahal setelah ia masuk dalam situasi di mana ia mengalami pertobatan, yaitu penampakan Tuhan, yaitu dalam perjalanannya pada saat ia hendak mengajar umat Kristen perdana, dan dalam perjalanan itu
Allah menampakkan dirinya kepada Paulus lewat semak yang bernyala lalu Paulus melihat penampakan itu terjadi komunikasi antara Tuhan dan Paulus. Tuhan mengatakan, mengapa kamu mengejar aku? Mengapa kamu membunuh aku? Dari pengalaman iman Paulus ini akan Allah dan dari penampakan saat itu, maka terjadi rekonsiliasi dalam diri Paulus. Paulus mengalami pertobatan dan ia menyerahkan diri secara total pada penyelenggaraan ilahi atau pada kehendak Allah. Paulus mulai merubah haluan atau merubah pola hidupnya, cara hidupnya dari cara hidup yang lama yaitu mengejar orang Kristen lalu membunuh dengan berubah 180 derajat. Ia mulai mewartakan dan pewartaan itu tentang pengalaman iman, perjumpaan iman dengan Tuhan, teristimewa tentang perjalanan kehidupan Yesus semasa di dunia ini. Anak-anakku yang terkasih, dalam proses pewartaan yang dilakukan oleh Paulus pada kehidupan jemaat perdana atau orang-orang Kristen pertama masa itu, Paulus melihat situasi yang kurang menyenangkan, kurang enak dalam pribadi-pribadi yang notabene-nya adalah pewarta kabar gembira, yaitu di mana pelayanan mereka itu bukan untuk khalayak umum atau bersifat universal lagi, tetapi mereka lebih mementingkan pribadi atau ego mereka, mungkin dengan kekuasaan atau ingin kehidupan ekonominya lebih baik dari sebelumnya yang diambil dari pelayanan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan yang Paulus hendak capai. Nah, anak-anakku yang terkasih, bila kita kaitkan kehidupan Paulus dengan kehidupan kita zaman sekarang, dengan begitu banyak perkembangan teknologi, hampir setiap hari kita bergaul dengan teknologi, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan. Kadang-kadang orang lebih banyak menggunakan aplikasi kitab suci atau Alkitab, yang dibawa itu HP ke dalam gereja, bukannya kitab suci. Nah, coba anak-anak bayangkan pada saat Romo sedang khotbah atau pada saat perayaan Ekaristi berlangsung, tiba-tiba HP-nya bunyi dan volume suaranya besar. Otomatis akan mengganggu suasana orang yang berada di sekitarnya. Padahal pada saat itu kita harus menyiapkan hati batin kita untuk bersama jemaat atau umat Allah yang lain berkumpul bersama mengikuti perayaan Ekaristi yang berlangsung di dalam gereja. Jadi anak-anak, sebaiknya kita bergaul dengan kitab suci. Yang dibawa itu kitab suci, bukan HP.
dengan berbagai aplikasi yang ada. Nah, oke anak-anak, dari Ibu kembali lagi ya nak. Kita kembali lagi kepada topik pembahasan kita yaitu tentang kasih pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Bagaimana iman kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak dalam rumah, sebagai seorang teman dalam pergaulan dengan rekan-rekan kita. Apakah kita menunjukkan identitas kita sebagai Katolik di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Terus bagaimana saat kita mengalami masa krisis iman kita? Apakah kita menaruh pengharapan, misalnya kita punya ujian yang tidak bagus, nilai yang tidak bagus? Apakah kita pernah menaruh pengharapan kepada Tuhan? Dan juga apakah kita pernah berbuat kasih lewat sikap, kata, dan perbuatan kita setiap hari kepada Tuhan, sesama, dalam pribadi sesama dan alam ciptaan? Ibu berharap semoga iman kita kepada Tuhan dari hari ke hari semakin bertumbuh dan berkembang lewat pengharapan dan pelayanan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Semakin hari semakin berbuah dimanapun kita berada. Sehingga hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan dapat terjalin dengan baik, dan hubungan atau relasi kita dengan sesama dapat berjalan dengan baik pula. Sehingga yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam teks 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13 dapat kita wujud nyatakan secara konkret, secara nyata dalam realitas kehidupan kita setiap hari, baik sebagai seorang pelajar, baik sebagai seorang anak dalam rumah, ataupun sebagai teman sahabat dalam pergaulan kita setiap hari. Semoga kita juga bisa menjadi agen-agen pewarta kabar gembira dimanapun kita berada. Oke, anak-anakku yang terkasih, demikianlah topik pembahasan kita tentang kasih dalam salah satu teks kitab suci Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat bab 13 ayat 1 sampai dengan 13, sekiranya dapat menginspirasi kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai anggota gereja, dan anggota masyarakat. Oke, anak-anakku yang terkasih, demikian penyajian materi Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kalian dalam proses belajar untuk menggapai cita-cita kalian ke depan. Semoga juga Ibu berharap kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada sesama, khususnya dalam menjalin komunikasi lewat doa kepada Tuhan,
dan perbuatan kasih kepada sesama. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.